2.2 Konsep. Konsep merupakan penyatuan persepsi antara pembaca dengan penulis agar tidak ada keracunan pola pikir, sehingga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi pembaca. Konsep adalah istilah atau simbol yang menunjukkan pada suatu pengertian tertentu, merupakan teori-teori baku yang digunakan sebagai landasan dasar di dalam menjawab semua permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian Gulo tahun 2004 halaman 8. Landasan konsep dalam penelitian ini memuat uraian sistematis tentang pemahaman yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian mencari pengertian yang relevan dengan variabel yang menjadi topik penelitian ini sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikemukakan secara sistematis, yaitu strategi komunikasi prajuru adat dalam meningkatkan sadar bakti umat Hindu Kampung Bali, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 2.2.1 Strategi komunikasi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu stratus yang artinya tentara, dan kata agen yang berarti memimpin. Kemudian muncul istilah strategos yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Oleh karena itu, secara terminologi, strategi adalah seni yang melibatkan inteligensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. Dalam penelitian Cangara tahun 2015 halaman 64. Menurut Effendi tahun 2011, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap atau perilaku seseorang. Sedangkan menurut Roger dalam penelitian Cangara tahun 2014 halaman 61, strategi komunikasi adalah sebagai salah satu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala besar melalui transfer ide-ide baru. Menurut Harold D. Laswell menyatakan cara terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab what say what with channel to whom with what effect. Maka dari itu, untuk menyusun strategi komunikasi tersebut harus dipertautkan dengan beberapa komponen agar menjadi komunikasi yang efektif sebagai berikut. Dalam buku Effendi tahun 2003 halaman 35. 1. Mengenali sasaran komunikasi. 2. Faktor situasi dan kondisi. 3. Pemilihan media komunikasi. 4. Kajian tujuan pesan komunikasi. 5. Peranan komunikator dalam komunikasi. 6. Daya tarik sumber. 7. Kredibilitas sumber. Selain komponen tersebut, ada juga beberapa faktor dalam menyusun strategi, yaitu yang pertama, mengenal halayak. Halayak aktif itu membangun hubungan dan saling mempengaruhi antara komunikan dengan komunikator. Yang kedua, menyusun pesan, menentukan tema dan materi yang mampu membangkitkan perhatian komunikan melalui pesan yang disampaikan. Yang ketiga, menetapkan cara yang akan dilakukan dalam penyampaian pesan kepada komunikan. Yang keempat, pemilihan media komunikasi. Pemilihan media ini bergantung pada tujuan apa yang ingin dicapai. 2.2 Prajuru adat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, desa pekraman atau desa adat dipimpin oleh prajuru desa. Prajuru merupakan pengurus desa pekraman. Struktur prajuru desa pekraman pada umumnya terdiri atas pendesa, petajo, penyarikan, petengan, dan kesinoman selaku asisten umum atau juru arah sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada anggota desa pekraman. Pada umumnya, susunan prajuru di desa pekraman terdiri dari pendesa adat, ialah pemimpin atau penglingsir atau tetua dan sekaligus wakil dari krama desa yang memiliki tanggung jawab di desa pekraman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Pendesa adat dibantu oleh aparat atau anggota prajuru desa pekraman lainnya, baik dalam hal menjaga hubungan eksternal maupun internal seperti yang tercantum dalam awik-awik desa adat. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kerukunan dan keharmonisan, pelaksanaan upacara-upacara agama, adat, dan lainnya. Selain itu, pendesa juga sebagai pengawas dalam lingkup masyarakat, artinya sebagai pengawas dalam lingkup desa pekraman. Karena di Bali terdapat dua lingkup desa, yang pertama desa dinas, yang kedua desa pekraman atau desa adat. Pendesa dalam hal ini berperan di desa pekraman atau desa adat, contoh seperti odalan, upacara adat, pura adat. Sedangkan desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif persoalan kedinasan atau pemerintahan seperti mengurus KTP dan lain-lain. Selanjutnya ada petaju, ialah seorang yang mewakili tugas-tugas dari pendesa adat. Adapun petaju terdiri dari 3 orang, yaitu petaju yang bertanggung jawab di bidang parayangan hubungan harmonis antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya petaju di bidang pawongan hubungan harmonis antara sesama umat manusia. Yang ketiga, petaju di bidang palemahan hubungan harmonis antara umat manusia dengan alam lingkungannya. Petaju atau wakil pendesa juga bertugas sebagai membantu. Sebagai asisten pendesa. Di samping itu ada juga yang lainnya seperti tutus dan kesinoman, semacam asisten. Artinya seorang petaju baru akan melaksanakan tugas jika pendesa berhalangan atau tugas dilaksanakan hanya atas perintah pendesa. Selanjutnya ada penyarikan atau sekretaris. Sekretaris adalah orang yang bertugas mencatat segala hal mengenai kegiatan-kegiatan dari kerama desa. Adapun penyarikan terdiri dari 2 orang. Selanjutnya ada peotongan atau bendahara, adalah orang yang bertugas memegang serta mencatat pemasukan dan pengeluaran dari dana yang dimiliki oleh desa adat. Adapun petangan terdiri dari 2 orang. Selanjutnya kasinoman adalah orang yang bertugas memberikan pengarah atau pengumuman kepada para kerama desa. Dalam buku Astika tahun 2012 halaman 21-24. Selanjutnya 2.2.3 Srada Bakti. Srada berarti keyakinan sebagai cikal bakal dari penguatan beragama. Bayangkan kalau sebagai umat beragama tidak mempunyai keyakinan akan agama yang dianut, maka akan terjadi kerapuhan akan inti sari dari ajaran agama yang dianut. Untuk itu pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama. Dalam buku Sudianta tahun 2014 halaman 66. Bakti dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar dan sering memakainya sesuai dengan tujuannya. Secara etimologi, kata bakti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 halaman 82 diartikan tunduk dan hormat atau perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat, dan tunduk. Pengertian bakti di sini analog dengan takwa, sedangkan srada analog dengan iman, sehingga istilah iman dan takwa atau imtek dalam bahasa yang sudah populer dalam agama Hindu disebut srada bakti. Keyakinan Hindu terhadap ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, berbeda dengan ajaran di luar agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal tetapi punya sebutan banyak, atau Ekam Satvipa Bahuda Wadanti. Tuhan itu bersifat nirguna dan saguna, dapat berwujud atau bermanifestasi ke dunia disebut awatara. Tuhan memiliki ribuan sifat kemahakuasaannya. Tuhan penggerak dharma dengan 3 fungsi utama atau Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, pelebur, kembali sesuai putaran dharma. Oleh karena itu, jika umat Hindu melaksanakan bakti atau sembahyang,
ataupun persembahyaan dapat dilakukan berkali-kali walaupun ini disayang inti tunggal namun memiliki berbagai kemahakuasaan. Sembahyang atau bakti dapat dilakukan di mana saja asalkan tempat yang telah disucikan atau dianggap suci dan layak sebagai tempat sembahyang. 3. Teori dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai bekal dalam memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Sugiono tahun 2011 halaman 203. Teori sangat diperlukan dalam penelitian untuk mengarahkan penelitian agar mudah untuk memecahkan permasalahan yang ada di sebuah penelitian. Teori merupakan suatu landasan yang digunakan untuk menjawab segala permasalahan yang ada di dalam karya ilmiah ini, sehingga jawaban yang dihasilkan merupakan jawaban yang sistematis dan teoritis. Oleh karena itu, teori perlu dipahami dalam sebuah penelitian ilmiah ini sebagai landasan dalam penelitian. Sehubungan dengan itu, adapun teori-teori yang dipilih dan dinilai secara relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut. 3.1 Teori komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut Wiryanto dalam Real Romli tahun 2011 adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi, isinya berupa cara kerja di dalam organisasi. Adapun komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Arni Muhammad tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Organisasi menjelaskan bahwa komunikasi organisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang saling tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus pada manusia-manusia yang terlihat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang digunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi pengamat, dan sebagainya. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi dengan memperhitungkan situasi tertentu pada komunikasi dilancarkan. Robin tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi mengungkapkan komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam organisasi, yaitu yang pertama pengendalian. Fungsi komunikasi ini untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh pegawai. Bila pegawai misalnya diminta untuk terlebih dahulu mengkonsumsikan setiap keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan dia ke atasan langsungnya sesuai dengan urian tugasnya atau sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka komunikasi itu menjalankan fungsi pengendalian. Namun komunikasi formal juga mengalihkan perilaku. Selanjutnya, motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka bekerja dan yang dapat dikerjakan, tanpa yang dapat dikerjakan, seberapa baik mereka bekerja dan yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar.
emosi. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di dalam para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Selanjutnya, informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Brand de Ruben dalam atau Liliweri tahun 2004 halaman 64 mengungkapkan fungsi penting komunikasi organisasi antara lain. Yang pertama, mengkoordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit-unit lain dalam organisasi, memberikan pengarahan organisasi secara keseluruhan, memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi, menjamin adanya arus timbal balik atau two-way flow information antara organisasi dan lingkungan eksternal di luar organisasi. Teori komunikasi organisasi ini digunakan untuk membedah permasalahan pertama tentang bentuk strategi komunikasi prajurit dalam meningkatkan sadar bakti umat Hindu Kampung Bali Kutai Langkat Sumatera Utara. Selanjutnya 2.3.2 Teori hambatan komunikasi. Sebuah proses komunikasi akan banyak mengalami hambatan-hambatan yang dapat merusak komunikasi. Onong Ocana Effendi tahun 2009 menyebutkan ada beberapa hal yang dalam hal ini merupakan hambatan komunikasi yang harus dijadikan perhatian penting bagi komunikator jika ingin komunikasinya sukses, yaitu gangguan. Ada dua jenis gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut sifat dapat diklasifikasikan sebagai gangguan mekanik dan gangguan sematik. Gangguan mekanik merupakan gangguan yang disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Gangguan mekanik dalam komunikasi maksudnya adalah gangguan yang terdapat pada perangkat sehingga menghambat proses komunikasi. Beberapa contoh dari gangguan mekanik dalam komunikasi adalah alat rusak. Poin pertama dari 8 gangguan mekanik dalam komunikasi adalah peralatan komunikasi yang rusak. Alat yang rusak sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya sangat mengganggu jalur komunikasi sehingga informasi yang seharusnya disampaikan menjadi tidak tersampaikan. Selanjutnya, jaringan lemah. Jaringan adalah hal vital atau penting lain selain permasalahan perangkat. Jaringan adalah hal vital atau penting lainnya selain permasalahan perangkat akan tetap mendapatkan gangguan dalam berkomunikasi. Jaringan merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi. Jaringan merupakan hal yang penting dalam fungsi komunikasi sosial. Salah satu penyebab dari jaringan yang lemah ini adalah jarak antara tower pemancar yang terlalu berdekatan sehingga menyebabkan suara ganda. Yang ketiga, pulsa terbatas. Salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah telepon seluler. Alat ini sangat efektif karena mampu menyelesaikan banyak permasalahan seperti mudahnya dibawa kemana-mana sehingga bisa melakukan panggilan di mana saja hanya saja untuk menggunakannya. Pulsa adalah salah satu yang harus diperhatikan. Hanya tidak paham IT. Penunjang kualitas komunikasi yang berkualitas selanjutnya adalah kita tahu cara menggunakan perangkat komunikasi. Mengerti cara penggunaan sarana komunikasi menjadi sangat penting belakangan ini karena informasi yang terus dilakukan sehingga alat komunikasi semakin canggih dan modern. Tidak hanya untuk mendukung komunikasi yang efektif, tetapi kini saranan komunikasi tersebut sudah seperti gaya hidup. Peranan komunikasi tersebut sudah seperti gaya hidup masyarakat modern, tergesa-gesa. Selanjutnya, suara bising, kamar tidak fokus, radio
Ada juga gangguan semantik. Hambatan semantik merupakan hambatan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik sering terjadi karena beberapa faktor.